Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang persamaan nilai mutlak. Oke, untuk masuk ke persamaan nilai mutlak, pertama-tama kita mau lihat dulu nih sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Di kanan juga sudah ada, kalau teman-teman lupa, ini ada definisi dari nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu apa sih? Persamaan nilai mutlak itu bisa digambarkan seperti ini. Misalnya kita punya nilai mutlak, ini sama dengan suatu konstan, atau suatu nilai mutlak itu juga sama dengan suatu nilai mutlak yang lainnya. Nah, kalau kayak gini, kita punya beberapa sifat-sifat nih. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kita punya mutlak dari A kali B, itu adalah mutlak A dikali mutlak B. Jadi misalnya, kalau kita punya misalnya mutlak 3X. Nah, ini sebenarnya kita bisa tulis sebagai mutlak 3 dikali mutlak dari X. Yang kedua, kita punya mutlak dari A dibagi B, itu sama dengan mutlak A dibagi mutlak B, dengan B-nya itu nggak boleh 0. Karena kita tidak mau ada pembagian oleh 0. Ini caranya juga sama kayak yang di atas. Misalnya, 3 bagi X, berarti kita bisa menulisnya sebagai mutlak dari 3 dibagi mutlak dari X. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Teman-teman, di sini sebenarnya sama aja kalau kita bilang ini adalah mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sifat nomor 3 ini berkata sebenarnya kalau kita boleh mengkuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Sebenarnya ini bukan sifat sih teman-teman, tetapi ini bermain dari definisinya. Misalnya, kita punya persamaan seperti berikut. Nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C. Maka persamaan ini memiliki dua nilai teman-teman. Yaitu AX plus B sama dengan C jika X-nya lebih besar dari sama dengan minus B per A. Dan nilainya adalah AX plus B sama dengan minus C jika X-nya itu kurang dari minus B per A. Agar lebih kebayang, kita coba masuk ke contoh ya. Misalnya, pertanyaan pertama itu adalah mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Di sini pengerjaannya itu bisa ada dua cara. Nah, kita bareng-bareng lihat cara 1 dan cara 2. Misal kita mulai dengan cara 1 dulu ya. Nah, cara 1 itu kita menggunakan sifat yang ketiga tadi, yaitu mengkuadratkan kiri dan kanannya. Berarti sekarang kita punya mutlak dari 2x min 1 dikuadratkan sama dengan 7 dikuadratkan. Nah, ini berarti kita bakal punya 4x kuadrat minus 4x plus 1 sama dengan 49. Kita pindahkan 49 ini ke ruas kiri, sehingga kita memiliki persamaan seperti berikut. 4x kuadrat minus 4x minus 48 sama dengan 0. Di sini kita melakukan pembagian, kita bagi semuanya dengan 4. Berarti sekarang kita punya x kuadrat minus x minus 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa faktorkan teman-teman persamaan yang ini, sehingga kita punya x minus 4 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x minus 1 sama dengan 7 itu ada dua teman-teman, yaitu ketika x min 4 sama dengan 0 atau ketika x plus 3-nya sama dengan 0. Berarti kita punya x-nya itu 4 atau x-nya itu minus 3. Itu untuk cara 1. Sekarang kita coba lihat cara kedua. Cara kedua itu kita menggunakan metode bintang yang ada di slide sebelumnya. Berarti kita akan bermain menggunakan definisinya. Kita tulis dulu ya definisinya. Misalnya mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Berarti ini itu ada dua nilai. Yaitu 2x min 1 sama dengan 7 ketika x-nya itu lebih dari sama dengan setengah. Dan nilainya itu adalah 2x min 1 sama dengan minus 7 jika x-nya kurang dari setengah. Sekarang kita kerjakan satu persatu. Dari yang ini dulu, baru dari yang ini. Sekarang kita coba lihat bagian A ya. Kita akan mengerjakan 2x min 1 sama dengan 7.
Berarti di sini kita pindahkan minus 1-nya ke kanan, kita punya 2x sama dengan 8. Sehingga jawabannya x-nya sama dengan 4. Bagian B-nya kita punya 2x min 1 sama dengan minus 7. Maka kita sekarang punya 2x sama dengan minus 6. Yang artinya x-nya minus 3. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, sekarang kita punyanya tuh persamaan dari dua nilai mutlak. Yaitu mutlak dari 2x min 1 sama dengan mutlak dari x plus 3. Nah, kalau andaikan teman-teman punya persamaan yang melibatkan dua nilai mutlak, lebih mudah untuk kita mengerjakannya dengan sifat ketiga. Yaitu kita kuadratkan kiri dan kanan. Sekarang kita coba kerjain. Kita punya bentuk seperti ini. Kita kuadratkan dari kiri dan kanannya. Sehingga yang kiri itu kita memperoleh 4x kuadrat min 4x plus 1. Yang kanannya kita memperoleh x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, kita susun semuanya ke ruas kiri. Sehingga kita memperoleh 3x kuadrat min 10x minus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita melakukan pemfaktoran ya teman-teman. Sehingga kita memperoleh persamaan seperti berikut. 3x plus 2 dikali x minus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya nih, berarti nilai x yang memenuhi persamaan itu adalah ketika 3x plus 2 sama dengan 0 atau ketika x minus 4-nya sama dengan 0. Dari yang persamaan pertama kita memperoleh x-nya itu adalah minus 2/3. Dan dari yang kanan kita memperoleh x sama dengan 4. Kita lihat satu contoh terakhir ya. Nah, yang ini kita punya contohnya dalam bentuk soal cerita. Di sini kita coba baca dulu. Suatu hari A itu ingin main ke rumah B. Tapi sebelum itu A mau mampir dulu nih ke warung buat beli minum mungkin ya. Nah, sayangnya A itu lupa di mana warungnya. Untungnya B itu ngasih tahu kalau warungnya itu berjarak 1 km dari rumahnya. Nah, misalnya jarak dari rumah A ke B itu 5 kilo. Berapa jarak dari rumah A ke warung? Nah, sekarang kita coba gambar dulu ya teman-teman. Misalnya ini rumahnya si A. Ini rumahnya si B. Jarak dari rumah A ke B itu adalah 5 km. Nah, sekarang warungnya itu berjarak 1 km dari rumahnya si B. Jadi kemungkinan antara di sini atau di sini. Karena kita nggak tahu kiri atau kanannya. Nah, ini itu 1 kilo. Ini tuh 1 kilo. Berarti jarak dari rumah A ke warung itu adalah X. Wah, X-nya ada 2 nih nilainya. Teman-teman, ini merupakan aplikasi dari konsep nilai mutlak. Di sini berarti kita punya jarak dari A ke B itu 5 kilo. Nah, sekarang kita mau cari X-nya. Gimana caranya? Berarti sekarang kita bakal punya persamaannya seperti berikut. Mutlak dari X minus 5 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena mutlak dari X minus 5 ini merepresentasikan jarak dari warung itu ke rumah B, yaitu 1 km. Sehingga ketika kita punya persamaan seperti berikut, kita bisa mengerjakannya. Kita kuadratkan kedua ruas. Misalnya jadi X minus 5 dikuadratkan sama dengan 1 dikuadratkan. Sehingga kita memperoleh X kuadrat minus 10X plus 25 sama dengan 1. Kita samakan ruasnya, kita pindahkan semua ke ruas kiri. Kita punya X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Jadinya kita punya itu X minus 6 dikali X minus 4 sama dengan 0. Berarti kita punya nilai X-nya terpenuhi ketika X minus 6 sama dengan 0 atau X minus 4-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya X-nya itu 6 atau X-nya itu 4. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.